Shin Tae-yong kirim ancaman mengerikan untuk timnas Jepang dan Arab Saudi. Erick Thohir tegaskan tak ada tawar-menawar dengan STY soal target di kualifikasi Piala Dunia 2026. Disebut bermain aman saat lawan Australia demi lolos Piala Asia U17 2025, pelatih Nova Arianto menyebutkan, "Itu permainan dari taktik kita." Dihujani banyak kritikan, Pep Guardiola bela kemenangan Rodri yang meraih Ballon d'Or 2024. Shin Tae-yong kirim ancaman mengerikan untuk timnas Jepang dan Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengirimkan ancaman mengerikan untuk timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Shin Tae-yong sangat percaya diri mampu mencuri poin dari dua tim langganan Piala Dunia tersebut. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 dan 19 November 2024. Menghadapi dua raksasa Asia itu, Shin Tae-yong tak ciut nyali. Sebaliknya, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu meyakini, timnas Indonesia masih mempunyai peluang besar untuk mencuri poin. Shin Tae-yong sudah paham kekuatan timnas Jepang. Pelatih berusia 54 tahun itu juga sangat percaya diri timnas Indonesia bisa menggulung Arab Saudi. Sebenarnya Jepang mempunyai kekuatan yang sulit diatasi, namun saya tahu bagaimana menghadapinya sejak saya masih aktif bertugas, kata Shin Tae-yong dilansir NET, Selasa, 29 Oktober 2024. Arab Saudi adalah tim yang layak, bagi kita, mengincar kemenangan di kandang sendiri, tambahnya. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini mengumpulkan 3 poin dari 4 pertandingan yang sudah dijalani. Sesuai regulasi hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan 2 tim di peringkat ketiga dan keempat harus bertarung lagi di putaran keempat kualifikasi. Untuk itu, Timnas Indonesia harus mencari kemenangan pertama dalam pertandingan kontra Jepang atau Arab Saudi, jika ingin membuka peluang lolos ke putaran final. Shin Tae-yong mengakui target utamanya adalah masuk ke putaran keempat. Tujuan awal kami dari awal adalah membersihkan jalan sempit melalui babak penyisihan ke putaran keempat, daripada langsung lolos dari putaran ketiga. Karena timnas terdiri dari pemain-pemain muda, saya rasa daya saing kita semakin meningkat seiring bermain, ucapnya. Erick Thohir tegaskan tak ada tawar-menawar dengan STY soal target di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan jika tidak ada tawar-menawar dengan Shin Tae-yong soal target timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir mengatakan bahwa target yang harus dicapai pelatih timnas Indonesia itu adalah membawa timnya masuk ke 4 besar klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun menyebut jika Shin Tae-yong harus segera membawa timnas Indonesia bangkit dalam laga mendatang. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 15 dan 19 November 2024. Termasuk evaluasi untuk Coach ST, bahwa target kami harus masuk 4 besar di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar, ungkap Erick Thohir di Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024. Kita lihat lagi maksimal 2 laga kandang lawan Jepang dan Arab Saudi yang rankingnya jauh di atas kita, sambungnya. Erick Thohir mengungkapkan jika skuad timnas Indonesia bisa mendulang poin dalam 2 laga mendatang, maka bukan hal mustahil target di atas bisa tercapai. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kelima pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho dan kawan-kawan meraih 3 kali imbang dan menelan 1 kekalahan. Dalam laga sebelumnya, Timnas Indonesia gagal mencapai hasil positif ketika bertandang ke markas Bahrain dan Cina.
Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang 2-2 kontra Timnas Bahrain dan justru takluk 1-2 dari Timnas Cina. Kembali lagi, kalau kita dapat poin di 2 game ini bisa jadi tabungan untuk masuk ranking 3, atau 4 supaya bisa playoff lagi, pungkas Erik. Disebut bermain aman saat lawan Australia demi lolos Piala Asia U17 2025, pelatih Nova Arianto menyebutkan, "Itu permainan dari taktik kita." Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menanggapi soal permainan Indonesia melawan Australia U17 yang cenderung bermain aman demi mendapatkan tiket lolos ke Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 di bawah kepelatihan Nova Arianto dinyatakan lolos melaju ke Piala Asia U17 2025. Indonesia lolos setelah menjalani laga ketiga grup G kualifikasi Piala Asia U17, melawan Timnas Australia U17 di Stadion Abdullah Al-Khalifa dengan skor 0-0. Namun, hasil tersebut rupanya banyak dikomentari netizen. Mereka menilai permainan kedua tim tidak seperti seharusnya. Kedua tim dinilai bermain tanpa serangan dan cenderung aman. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menanggapi dan memahami penilaian warganet yang pro dan kontra. Nova Arianto mengatakan keputusan bermain aman di pertandingan itu, karena ia melihat kualitas Timnas Australia di atas Timnas Indonesia. Saya bisa memahami banyak pro kontra yang terjadi ya, tetapi memang taktikal apa yang kita lakukan melawan Australia sudah direncanakan dari jauh-jauh hari, ujar Nova Arianto di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa, 29 Oktober 2024. Ia menyebut, perlawanan Timnas Indonesia menghadapi Australia cukup menunjukkan skill terbaiknya, hal itu terlihat pada babak pertama. Kita melihat memang kualitas Australia juga di atas kita, tetapi kita bisa melihat di babak pertama Indonesia bisa beberapa kali membahayakan gawang Australia dan sebelumnya saya cukup kaget juga dengan apa yang dilakukan tim Australia, imbuhnya. Meski demikian, Nova Arianto memberikan apresiasi kepada pemain maupun staf yang sudah berjuang dan mendapatkan hasil lolos ke Piala Asia U17 2025. Saya memberikan apresiasi kepada pemain, staf, pengorbanan mereka, perjuangan mereka yang sejauh ini sudah mulai dari Februari persiapan seleksi, ada TC di Bali, TC di Spanyol dan kita juga bersyukur bisa bermain baik di Kuwait kemarin, ungkapnya. Kapten Timnas U17 Putu Panji mengatakan, ia mengaku senang bisa lolos ke Piala Asia U17 2025. Ini berkat kerja keras kita semua dari tim pelatih, official, pemain yang kerja keras dalam pertandingan di Kuwait kemarin, ucapnya. Meski laga melawan Timnas Australia U17 terkesan tidak fair play, tetapi Panji akan mengikuti instruksi dan strategi pelatih. Strategi kita memang instruksi dari pelatih, kita kan menunggu pemain Australia menyerang dan kita melaksanakan counter attack, tandasnya. Dihujani bantah kritikan, Pep Guardiola bela kemenangan Rodri yang meraih Ballon d'Or 2024. Manajer Manchester City, Pep Guardiola memberikan dukungan penuh atas kemenangan gelandang andalannya, Rodri, dalam penghargaan Ballon d'Or 2024. Rodri yang memenangkan Premier League bersama City dan menjadi pemain terbaik turnamen saat Spanyol menjuarai Euro 2024, mengalahkan dua pemain Real Madrid, Vinicius Junior dan Jude Bellingham, yang menempati posisi kedua dan ketiga di penghargaan Ballon d'Or 2024. Dalam pernyataannya, Guardiola menegaskan bahwa Rodri pantas menerima penghargaan ini, sebagai pengakuan atas kontribusi besarnya bagi sepak bola Spanyol dan klubnya. Saya pikir Rodri benar-benar mewakili City, tetapi juga sepak bola Spanyol dan pengaruhnya di dunia sepak bola, ujar Pep Guardiola. Ia menyebut bahwa prestasi Rodri bukan hanya soal jumlah trofi, tetapi juga cara bermain yang diusung, yang mengingatkan pada era emas Barcelona dengan Xavi dan Iniesta. Dalam 10 hingga 15 tahun terakhir, gaya bermain sepak bola Spanyol sangat berpengaruh. Mungkin pada saat itu Xavi dan Iniesta juga pantas mendapatkannya,
Dan sekarang Rodri akhirnya membawa penghargaan ini untuk sepak bola Spanyol, ditambahnya. Ketiadaan Real Madrid dalam acara penghargaan Ballon d'Or turut menjadi sorotan. Klub raksasa Spanyol tersebut dikabarkan tidak hadir karena mengetahui bahwa Vinicius Junior, yang menjadi kandidat kuat, tidak akan membawa pulang trofi tersebut. Namun, Guardiola menanggapi dengan santai. Jika mereka, Real Madrid, ingin pergi, silahkan. Jika tidak, tidak apa-apa juga. Jika mereka ingin memberi selamat, itu bagus. Jika tidak, juga tidak masalah, ya ucap mantan pelatih Barcelona ini. Ini bukan keputusan dari sekelompok elit, tetapi pilihan dari jurnalis di seluruh dunia. Pendapat berbeda membuat sepak bola menarik, iya bukan?